Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Kepri Gemilang, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, kita tahu dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah BPPRD Kota Tanjung Pinang, di mana dalam melaksanakan monitoring dan juga evaluasi alat perekam transaksi atau tapping box akan dipasang di tiap-tiap pelaku usaha. Berikut akan kita bahas pemirsa, yaitu pemasangan tapping box di tempat usaha khususnya di Kota Tanjung Pinang. Dan alhamdulillah saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Pertama, beliau adalah Bapak Mulyadi selaku Kabid Penagihan, Pembukuan dan juga Pemeriksaan Pajak. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Sore alhamdulillah bahasa. Bapak, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini sudah datang dan berdialog bersama kita. Dan di samping Pak Mulyadi ada Bapak Roni Syaputra selaku Kabid Pelayanan Pajak. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam Mbak Asa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Roni atas waktunya pada sore hari ini terkait kita membahas yaitu pemasangan tapping box di tempat usaha. Ini kan sudah beredar juga informasinya ya Pak ya untuk pemasangan tapping box. Mungkin yang awal ingin diketahui masyarakat juga yang belum mengetahui sebenarnya tapping box ini alat apa itu Pak? Bisa mungkin yang menjelaskan Bapak Mulyadi? Baik, terima kasih Mbak Asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur, alhamdulillah atas segala puji, atas segala nikmat yang telah kita terima. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, saya juga sampaikan permohonan maaf bahasa dari Pak Kaban karena memang seyogyanya beliau hadir. Tapi di beberapa menit yang lalu karena memang ada acara yang tidak kalah pentingnya, jadi mereka mengutus kami berdua untuk menemani pemirsa di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Jadi terkait tapping box ini, puasa sebetulnya kita sudah lakukan, kita sudah pemasangan, di mana kalau secara singkat manfaatnya ya terutama dari sisi kami, dari sisi BPPRD sendiri memang terkait pengelolaan data. Artinya juga data real time terhadap omset pajak, baik itu pajak restoran maupun pajak hotel, itu dapat langsung tersampaikan. Begitu juga di wajib pajak juga tidak perlu lagi repot-repot secara detail untuk melaporkan. Karena memang data transaksinya sekaligus langsung terekam by hari, bisa lewat hari, mingguan, bahkan bulanan gitu bahasa secara lengkapnya, secara umumnya gitu. Oke, jadi alat tapping box ini langsung ke pajak ya Pak ya? Informasinya maksudnya langsung terhubung ke pajak? Iya, maksudnya ke database kami. Iya. Walaupun sebetulnya melalui vendor dulu buasa, kemudian langsung dari vendor itu, dari data di vendor itu baru terhubung ke kami. Datanya siap. Ini artinya sudah dilakukan pemasangan tapping box ini ya Pak ya? Sudah. Kalau boleh tahu di Tanjung Pinang sendiri udah berapa titik dilakukan pemasangan tapping box ini Pak? Mungkin Pak Roni bisa jawab? Ya, langsung saja ya. Iya. Untuk di Tanjung Pinang saat ini masih 74 wajib pajak. Itu yang terdiri dari pajak restoran, hotel, parkir, dan hiburan. Sejak kapan dipasang ini Pak, tapping box ini? Yang sudah terpasang di titik-titiknya? Di 2022. 2022. Boleh tahu respon mereka setelah dilakukan pemasangan tapping box? Tentu kan ada perbedaan nih. Yang biasa mungkin melaporkan secara manual laporannya ke pajak. Yang dimana tadi juga Pak Mulyadi menjelaskan bahwa ini kan sudah datanya sudah diketahui oleh pajak. Tadi bagaimana nih Pak Roni respon mereka setelah dilakukan pemasangan tapping box ini? Ya, responnya tuh sebenarnya relatif, ada yang senang, lalu ada yang tidak. Karena begini, tidak semuanya wajib pajak yang saat ini ya, wajib pajak itu memasang atau kita pasang tapping box. Nah memang ke depan itu kita kalau bisa semua wajib pajak, yang 4 pajak tadi kita pasang. Berarti ini apakah ada keharusan untuk pelaku usaha seperti restoran, hotel dan lain sebagainya untuk dilakukannya pemasangan tapping box ini nih Pak? Kalau berbicara keharusan itu berkeadilan ya, kalau berkeadilan seluruhnya harus. Seluruhnya. Makanya kemarin di 2023 kita rencananya mengusulkan kepada BRK selaku penyedia alat itu 1000 unit tapping box. Ini akan diadakan 1000 unit ya Pak ya?
Cuma bertahap. Oke. Nah, bertahap di 2024 ini mungkin tahap awal 100 atau 200 nanti dari BRK pengadaannya. Ini untuk diketahui juga mungkin Pak Mulyadi bisa menjelaskan bagi para pelaku usaha yang mungkin masih kurang paham terkait dengan tapping box ini dan menolak untuk adanya pemasangan tapping box. Nah, sebenarnya manfaat dari pemasangan tapping box ini apa nih Pak? Ya, tadi kan sudah disinggung ya di awal. Jadi sebetulnya ketika sudah terpasang tapping box ini dari sisi kami utamanya data itu bisa real time. Kemudian juga dari wajib pajak sendiri tidak perlu repot-repot lagi. Artinya tidak perlu lagi repot-repot melaporkan secara manual. Karena data itu sudah terekam secara otomatis gitu. Jadi bisa langsung terkoneksi ke data kami seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu mungkin keuntungannya ya Pak ya. Ya, artinya betul. yang biasanya mungkin melaporkan secara manual, ketika pemasangan tapping box dilakukan ini tidak perlu lagi melaporkan ya Pak ya. Betul. Jadi datanya sudah masuk langsung ke pajak. Betul. Oke, baik. Kalau untuk diketahui dan juga kondisi nih Pak perpajakan kita, baik itu pajaknya tempat usaha dan lain sebagainya, ini kondisinya kalau di Tanjung Pinang sendiri bagaimana Pak saat ini? Ini kan masih memasuki awal tahun nih Pak. Kondisinya. Jadi gini Mbak, hampir di seluruhnya mungkin sama ya karena kita baru pasca pemulihan daripada COVID. Betul. Gitu. Sekarang ini juga kita sangat apresiasi nih kepada wajib pajak yang telah taat dalam hal membantu kami pemerintah kota khususnya dalam pembayaran pajak. Namun demikian juga kita juga sudah siapkan kemarin juga beberapa instrumen dalam rangka mendukung pelaku usaha terkait pasca COVID ini beberapa macam, salah satunya kemarin 2023 kan kita sudah siapkan kalau nggak salah itu ada relaksasi terhadap PBB. Artinya beberapa tahun ke belakang itu ada yang diberikan diskon, kemudian penghapusan denda pajak. Nah artinya memang sekarang dalam rangka masih pemulihan. Iya, betul. Namun ya sedikit bersyukurlah karena memang kita lihat geliat-geliatnya sudah mulai lebih baik dari tahun kemarin kan gitu ya. Oke. Seperti itu, Pak. Iya, jadi ekonominya juga sekarang sudah lumayan cukup pulih ya Pak ya, untuk di Tanjung Pinang sendiri ya Pak ya. Iya. Oke. Ini kalau Pak Roni lihat nih, Pak Roni kan selaku dari Kabid Pelayanan Pajak. Nah, ini kondisi pajak yang disampaikan seperti Pak Mulyadi tadi, kalau melihat respon masyarakat ini bagaimana Pak? Apakah ada program-program yang diadakan oleh pajak langsung untuk meringankan seperti yang dikatakan Pak Mulyadi tadi nih Pak Roni? Iya, kalau di 2024 ini kalau kita lihat ya di media sosial atau apa berita-berita lah ya, ini mungkin terkait pajak hiburan ini khusus ya. Oke. Ya, yang katanya 40%, itu kan minimal 40%. Ya, dulunya betul. hanya 25 kalau nggak salah saya. Ya. Nah sekarang 40% itu minimal, itu aturan itu Undang-Undang 1 2022 minimal 40% tuh hiburan itu seperti spa, karaoke. Dan di sini nanti berdasarkan aturan juga itu ada insentif fiskal. Nah nanti mungkin kita memberikan insentif inilah kepada wajib pajaknya nanti. Oke, jadi itu yang akan dilakukan ya Pak ya di tahun 2024 ini. Oke. Ini kita kembali ke pemasangan tapping box ini nih Pak Roni. Kan ini kan udah ada beberapa tempat pelaku usaha yang dipasang. Ada 74 ya Pak ya? 74 titik yang sudah dilakukan pemasangan itu dari 2022. Seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak melihat kondisinya? Apakah pemasangan tapping box ini efektif? Kalau Pak Roni melihat sendiri kondisinya. Kalau dari rekamannya efektif. Rekamannya kenapa? Omset langsung kita bisa lihat. Betul, betul. Jadi terekam langsung, real time. Dia punya omset dia. Sehingga laporannya itu pasti sama. Oke. Kalau pakai tapping box. Nah, ketika yang tidak pakai, ini kan omset karena dia self assessment, tentu dia laporkan. Ya memang dia laporkan, tapi nggak tahu kita kan data transaksinya seperti apa. Gitu. Oke. Tapi apakah ini datanya bisa diubah nih Pak? Apanya? Data dari mungkin alat tapping box ini kan artinya rekamannya kan udah langsung kita bisa lihat nih, kata Pak Roni tadi. Ini apakah bisa diubah? Yang merubah maksudnya rubah gimana nih? Omset dari pelaku usaha tersebut gitu. Enggak, kalau seandainya. Oh, berarti memang udah masuk langsung ya Pak ya laporannya? Sudah kita terdata langsung kan gitu. Oke. Apakah ada kendala nih Pak dari masyarakat sendiri? Setelah dilakukan pemasangan. Ada sebagian yang ini mungkin jaringan, masih ada jaringan, lalu penggunaannya juga. Jadi wajib pajak ada juga yang kurang mengerti terkait penggunaannya. Karena
dari dia 74 ada sebagian juga yang rusak. Oh gitu. Iya. Oh jadi masih ada kendala dalam ada penggunaan alat tersebut iya, ya Pak ya. iya. Oke oke. Nah ini kalau untuk pemasangan taping box ini kan masih 74 titik, artinya ada beberapa tempat pelaku usaha yang belum melakukan pemasangan. Nah ini kalau dari pajak sendiri, apakah sudah ada melakukan sosialisasi kepada tempat usaha-usaha yang mungkin belum dilakukan pemasangan dan akan dilakukan pemasangan? Karena ada pengadaan 100 ya alat yang tadi Bapak sampaikan. Rencana ini bertahap, Ya, bertahap oke. dari Bank karena dari BRK kan. Betul. Nah, dari BRK, jadi kemampuan dari BRK lah, karena dia mampunya mungkin di bulan ini 100 atau 200. Nah ke depan dia menambah lagi gitu. Oke, dalam Pokoknya bulan sampai Januari dengan- ini ada pemasangan Pak? Rencananya 100. 100? 100. Akan dilakukan pemasangan ya Iya. Pak ya? Oke, ini sudah dilakukan sosialisasi ke tempat Kalau usaha tersebut? sosialisasi 2023 kita sudah Sudah, langsung Pak, ya. Berarti Dari- udah ada sasaran titiknya yang akan dipasang? Iya, jadi kita menginformasikan bahwasanya ke depan ini akan ada pemasangan. Gitu. Oke, baik. Nah alatnya ini untuk apa? Untuk data transaksi. Memang dari 100 yang kita pergi, misalnya contoh, itu ada yang menolak, Betul. ada juga yang menerima. Gitu. Oke, ini responnya macam-macam ya Pak ya Responnya dari macam-macam. tempat pelaku usaha. Baik, Pak Mulyadi selaku Kabid Penagihan nih, pembukuan dan juga pemeriksaan yang mungkin biasanya sebelum dilakukannya pemasangan alat taping box ini mungkin melihat secara manual laporan dari mereka. Ya. Nah, ini bagaimana setelah dilakukan pemasangan taping box ini nih Pak? Artinya kan Ya. ini juga meringankan kerja dari pajak juga ya Pak ya? Apakah Betul, seperti itu? Betul, betul sekali Mbak Asa. Jadi dengan adanya pemasangan taping box ini, kita sebetulnya tidak perlu lagi ada dalam tanda kutip merasa kecurigaan kepada wajib pajak. Betul, betul. Artinya tidak ada lagi merasa ketidakpercayaan bahwa sebetulnya tujuan kita menjalin komunikasi dengan wajib pajak itu kan menepiskan itu semua. Kan seperti itu. Jadi dengan adanya alat taping box ini kita betul-betul dapat angka real gitu kan. Karena memang basicnya ketika pemeriksaan itu kita lakukan ketika ada kita rasa ketidakwajaran. Iya. Nah, dengan adanya alat taping box ini itu semua tertepiskan sehingga hubungan kita juga dengan wajib pajak terjalin dengan harmonis. Iya. Kan gitu. Tapi tadi mungkin menambahkan Mbak Asa terkait bisa dirubah apa tidak itu kan sebetulnya kan barang elektronik ya. Betul. Betul. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan 100% tidak bisa dirubah. Tidak mungkin karena selama ini kan kecanggihan teknologi kan bisa saja menghack. Masih bisa. manusia ya Iya, yang betul. meracingnya. Yang kedua juga mungkin nambahkan terkait kendala juga terkait juga teknologi kan terus nih Pak. Betul. Hitungan bulan. Nah, kadang-kadang alat kita itu ketinggalan. Oke. Tidak support dengan peralatan yang dipakai oleh wajib pajak. Wajib pajak baru, kemudian dia pakai sistem baru. Oke. Tiba-tiba contoh saja USB 10 umpamanya komunikasi. Ternyata wajib pajak sudah contoh saja sudah pakai USB 20. Ke depan 30. Nah, tentu alat kita kan agak upgrade-nya agak Ketinggalan lambat. gitu ya, Pak ya. Karena memang pengadaannya itu murni dari BRK. Oke. Jadi kita sebetulnya bermohon ke BRK Pak Roni ya, kemudian betul di beliau. Keterbatasan anggaran. Iya, karena kita keterbatasan anggaran itu tadi arahan dari Pak PJ, coba carilah gitu karena termasuk BRK. Betul. Nah, kita coba minta bantuan dari mereka untuk mengadakan seperti itu. Oke, artinya bisa jadi ini mungkin adanya evaluasi dari alat tersebut ya Pak ya, Iya, untuk kedepannya tentu ada. karena akan Betul. mengikuti perkembangan teknologi Betul kita juga ya sekali, Pak ya, betul sekali. apalagi ini berkaitan dengan keuangan, Iya. perhitungan seperti itu, Iya, jadi betul. harus tepat seperti itu ya Betul, Pak ya. iya. Oke baik, ini kalau misalnya untuk diketahui mungkin masyarakat ya Pak ya, yang mungkin membuka tempat usaha dan menonton dialog kita pada sore hari ini mendengar ada pemasangan taping box. Nah kalau boleh tahu nih Pak, ini tempat ataupun jenis usaha seperti apa yang dilakukan pemasangan taping box? Karena kan banyak sekali nih jenis-jenis usaha, kedai kopi, ada juga restoran seperti itu ada juga. Tapi kan ini kan berbeda nih kalangannya. Nah ini apakah ada rate-nya gitu untuk yang dilakukan pemasangan taping box? Ya. Mungkin tempatnya Pak Roni ya. Restoran besar. Jadi gini, Restoran besar, hotel. selama ini karena memang keterbatasan, kami ngajukan kan 1000 tuh Pak. Iya betul. Tapi yang datang nih kayaknya jauh belum segitu. Jadi kita memang maunya seluruh terkait yang bisa dipasang itu Mbak, memang yang hotel, restoran yang sekarang beralih nama menjadi PBJT, Oke. PBJT makan minum,
Nah, ini sekaligus sosialisasi juga ke masyarakat nih. Silakan, Pasca terbitnya Perda nomor 1 tahun 2024 Iya. tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu ada beberapa nomenklatur yang berubah namanya. Yang dulunya pajak restoran berubah jadi PBJT, makan minum, Barang jasa. makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Kemudian reklame juga ya, reklame, kemudian listrik, Parkir. ya. Itu nanti dalam waktu dekat ini akan kita segera sosialisasikan. Nah, Tapping Box sendiri kita berharap sebetulnya ada di hotel, restoran, parkir, hiburan, sama hiburan. 4 itu memang kita konsen mau memasang, tapi karena keterbatasan alat, jadi ya terpaksa kita baru tadi Pak Roni bilang, ini tahap kedua nih 2024 ini 100 tempat yang nanti akan kita sosialisasikan dulu. Kita ajak kopi morning berdasarkan arahan Pak PJ. Kita sosialisasikan, kita kopi morning, sekaligus kita jelaskan manfaatnya gitu, Mbak. Jadi kalau maunya kita, kalau nggak salah nih Mbak, dari BPRD sendiri mengusulkan ke BRK itu 1.000. 1.000. Tahun ini 1.000. Tahun ini 1.000 ya, Pak ya? Dari 2023 kita Untuk pengadaannya. Jadi Iya, bertahap ya, seperti dikatakan Pak Rodi tadi, bulan ini mungkin bisa dilakukan pemasangan 100 seperti itu. Nah, ini tergantung ini BRK-nya Mbak dapat menyediakan berapa betul, gitu ya. betul. Kalau bisa dapat 1.000 alhamdulillah. Kita senang jadi bisa sekali kan. sekaligus ya, Pak ya, untuk langsung dilakukan jalan, pemasangan. Oke. Berarti artinya ada tempat usaha yang mungkin belum terpasang, ingin dipasang seperti itu ya, Pak ya? Sehingga mungkin dari pajak mau mengadakan 1.000 seperti itu. Betul. Oke. Betul, Mbak. Memang luar biasa sekali wajib pajak di Tanjung Pinang ini, Mbak. Tingkat kesadarannya saya pikir memang sudah di atas rata-rata. Karena memang yang rekap data di Pak Roni ini banyak sekali yang bermohon malah. Bermohon untuk dipasang. Karena kalau sudah dipasang kan saya bidang pemeriksaan kan nggak perlu repot-repot turun. Betul. Karena sudah terjalin dengan harmonis dengan kan harmonis gitu. Ya Pak ya, tanpa diminta sudah meminta duluan ya Pak ya. Itu artinya masyarakat Tanjung Pinang memang masyarakatnya yang patuh pajak seperti itu ya Pak ya. Luar biasa. Baik. Ini untuk kondisi wajib pajak ini Pak ya. Ini kan berarti kan ada potongan nih dari tempat pelaku usaha tersebut. Ini berapa Pak? Apa tuh? Pajaknya. Kalau pajak restoran apakah dari berbeda-beda? Untuk ya sampai sekarang tetap 10%. 10%. Ya, untuk pajak restoran. Jadi ya berdasarkan Perda 1 2024 itu pajak parkir yang tadinya 25%, sekarang turun jadi 10%. Turun menjadi 10%. Oke. Lalu yang saya sampaikan tadi hiburan. Hiburan itu dia 25. khusus spa, lalu ada yang karaoke sama diskotik. Iya. Itu 40%. 40%. Itu aturan. Itu aturan ya, sesuai dengan perdanya ya Pak ya? Sesuai dengan undang-undang sebenarnya. Sesuai dengan undang-undang. Itu minimal 40%. Minimal 40%. Jadi Kota Tanjung Pinang ambil yang minimal 40%. Oke, luar biasa. Nah, ini apakah ada kondisi nih Pak, yang mungkin para pelaku usaha yang sudah dilakukan pemasangan alat tersebut, dan mereka mungkin mengeluhkan kondisi usahanya yang mungkin belum stabil, seperti itu. Nah, ini kemudian apakah mereka merasa tarifnya terlalu tinggi sehingga beberapa mungkin ada yang menolak dilakukan pemasangan tapping box ini. Apakah ada kondisi seperti itu, Bapak? Jadi gini, Mbak, dari tahun sebelumnya perda yang lama itu kalau untuk restoran yang sekarang namanya PBJT makanan dan minuman, itu tidak ada kenaikan. Dari dulu tetap 10%. Oke. Ya, kita ini konsennya memang karena kenapa saya selalu bicara restoran? Karena memang banyak kita pasang tapping box ini di restoran. Rencananya memang di restoran. 52. Untuk tahap awal ini. Jadi memang walaupun tidak dipasang tapping box, tetap juga tidak ada pengaruhnya nih. Artinya gini, tapping box itu tidak ada korelasi dengan 10% pajak. Ada tidak ada tapping box tetap 10% gitu, Pak. Sama aja ya, Pak ya? Iya, sama aja. Jadi memang selama ini lebih ke ini, Mbak. Kok belum semua dipasang itu? Karena memang peralatannya tapping box-nya belum tersedia dengan memadai. Nah, lebih ke sana. Gitu, lebih ke sana yang sering kami temukan, dan itu yang sudah kita sampaikan ke BRK selaku penyedianya gitu. Tapi BRK sendiri juga kemarin terakhir itu prosesnya memang lagi lelang 2020. Ya, mencari vendor yang karena memang itu tadi teknologi ini kan berkembang terus ya Pak ya, berkembang betul. Terus, Mbak, betul. Oke, jadi masih menunggu ya Pak ya siapa pemenang lelang ini Pak ya? Sudah ada. Sudah. Oke. Cuma memang di Januari bisa kan? 100 Iya, di Januari ini Pak ya, insya Allah akan dilakukan pemasangan. Iya, 100 dulu. Sekaligus 100 dulu. Kita sosialisasikan dulu, baru kita pasang. Iya. Jadi yang mungkin sudah
tahu tempat alat usahanya akan dipasang taping box, ini akan bersiap-siap Pak ya. Jadi kalau yang belum, insya Allah nanti akan dilakukan pemasangan. Karena juga pajak juga akan berusaha untuk merata mendapatkan alat ini ya Pak betul, ya. Betul. Oke, luar biasa. Baik, mungkin saya ke Bapak Mulyadi. Bapak selaku Kabid Penagihan Pembukuan dan juga Pemeriksaan Pajak Bapak ini terkait dengan tugas Bapak ini, bagaimana Bapak melihat kondisi di Tanjung Pinang sendiri nih Pak, yang juga untuk bisa dilakukan informasi kepada masyarakat untuk bisa tetap patuh wajib pajak, ada atau tidaknya pemasangan taping box ini nih Pak? Ya, itu tadi saya sangat apresiasi Mbak kepada wajib pajak di seluruh kota Tanjung Pinang karena selama ini memang kepatuhannya luar biasa. Memang ada yang sedikit beberapa WP yang masih belum memenuhi kewajiban. Tapi kan itu kita lihat juga dari sisi karena memang pasca Covid kan seperti itu Mbak. Jadi memang tidak ada juga kesengajaan. Artinya memang wajib pajak memang murni karena memang usahanya lagi menurun seperti itu. Dan itu juga kita sudah siapkan beberapa insentif termasuk bisa bermohon ke untuk penghapusan denda dan seterusnya seperti itu. Jadi memang kalau dilihat secara umum memang tingkat kepatuhannya masih oke, dan memang terkait taping box sendiri sebetulnya itu tadi sebetulnya dia bukan ini Mbak, tapi suatu alat yang memudahkan. Iya, memudahkan baik dari sisi wajib pajak maupun dari kami. Seperti itu. Kalau tidak kan mereka harus melaporkan Mbak omsetnya. Gitu. Kemudian saya juga harus mengecek selaku pemeriksaan juga ngecek ini benar nggak omsetnya sesuai nggak. Tapi kalau dengan taping box itu kan sudah tidak ada lagi seperti itu. Gitu. Sudah transparan saling, ya. Iya, jadi hubungan tadi itu saya bilang hubungan harmonis itu jadi terjalin kan gitu. Betul. Juga ini intinya saling memudahkan ya Pak ya. Antara si pemilik usaha untuk laporan keuangannya dan juga untuk pajak ya Pak ya, untuk pemeriksaannya seperti itu dan juga pembukuannya. Oke, baik. Untuk Pak Roni sendiri nih, Pak Roni selaku Kabid dari pelayanan sejauh ini, artinya juga kan pasti ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat-masyarakat terkait pajak, dan mungkin ada beberapa masyarakat yang belum mengerti, yang mereka membuka tempat usaha tapi belum paham nih sebenarnya dibayarkan pajaknya berapa dan bagaimana seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak kondisinya pada saat ini Pak? Ya, biasanya kalau kami ketika ada nih usaha baru, betul. Nah itu kita data, kita panggil. Jadi surat panggilan, baru kita sosialisasikan. Kalau dia tidak datang 7 hari ke depan, berarti kita panggil yang kedua tuh. Iya, panggil yang kedua. Nah, dia tidak datang lagi, itu kita bisa lakukan secara jabatan sebagai wajib pajak. Sebagai wajib pajak. Nah, jadi kita sosialisasikan dulu nih. Jadi kenanya berapa, misalnya gini, pajak restoran di 10%. Betul. Ya kita sampaikan. Nah, nanti syarat-syaratnya itu tadi syarat KTP, NIB. Ya, betul. Jadi tetap kita sosialisasikan. Sejauh ini kalau misalnya nih masyarakat yang juga mungkin baru membuka tempat usaha atau sudah berjalan di tempat usahanya beberapa tahun tapi belum mengetahui hal itu seperti itu. Ini apakah beberapa juga masyarakat banyak yang melakukan pengaduan nggak sih Pak terkait dengan proses pembayaran wajib pajak ini gitu? Selaku Bapak dari Kabid Pelayanan, ini bagaimana Pak? Kalau yang seperti Pak Mul bilang, kita masyarakat Tanjung Pinang sudah luar biasa taatnya. Ya. Cuman untuk penerapan taping box-nya mungkin yang belum. Nah, jadi kalau di kita sebenarnya mudah nih. Sekarang lebih mudah. Kita sudah ada lapor pajak itu secara online. Jadi ada namanya SPTPD ya. Itu ya, aplikasi khusus ya Pak ya? Ya, aplikasi khusus itu bisa dilihat, di-download ya, di Play Store. Jadi wajib pajak tinggal masukin, ya kan, daftar, masukin dia punya user password. Lalu dia mau lapor apa gitu pajaknya. Nah, pajaknya. Jadi semuanya juga sudah ada Pak ya di aplikasi tersebut ya. Jadi juga untuk memudahkan karena memang semua sistem ini rata-rata memang melalui online ya Pak ya. Jadi tambahan Mbak Asa, selain bayarnya juga bisa langsung transfer melalui QRIS, melalui transfer bank ataupun cash, juga pelaporannya juga bisa online. Tidak perlu lagi datang ke kantor. Bisa di-download di Play Store, namanya SPTPD Online Tanjung Pinang. Di-download, di situ bisa diikutin, di situ juga bisa di-download caranya, informasinya, user guide-nya, tinggal di-download, nanti tinggal melaporkan di situ. Karena di situ nanti tahapannya ada pembuatan kode billing. Kode billing itulah untuk kita request kodenya ke pembayaran ke bank. Jadi otomatis sistem kami nanti
langsung mencatat bahwa itu sudah bayar, kemudian sudah lapor secara online. Jadi sudah di rumah, di tempat usaha, tidak perlu datang ke BPDRD gitu. Jadi sudah mudah sekali ya Pak ya untuk sekarang ini tinggal prosesnya. menyiapkan uangnya saja. Tinggal menyiapkan uangnya saja. Karena uangnya pun sebetulnya dari wajib pajak yang dititipkan. Betul. Dia kode billing keluar, berarti dia transfer aja tuh. Tinggal transfer ya Pak ya. Iya, jadi memang sebenarnya cukup mudah ya Pak cukup mudah. Karena ini juga untuk kita sebagai warga Indonesia juga memang harus patuh dan wajib membayar pajak bahkan ya Pak Mbak, beberapa case kemarin tahun 2023 kita bahkan adakan layanan penjemputan. Oke, kita kerjasama dengan 2023. BTN, kita kerjasama dengan PT POS, kita kerjasama dengan BRK. Umpamanya Mbak Asa lagi sibuk, kita jemput ke Mbak Asa, kita hadirkan kawan-kawan langsung di rumah, tapi tidak ke kami, langsung ke Pospay, langsung ke BTN yang kita hadirkan, langsung bayar pajak di situ, sudah, jadi nggak perlu kemana-mana. Sampai 2024 ini nanti tetap kita adakan layanan itu. Luar biasa ya Pak. Kami tidak menerima. Iya betul. Jadi ini untuk memudahkan masyarakat ya Pak ya, yang mungkin khususnya pelaku usaha atau mungkin lupa seperti itu dan juga terkendala dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Ini juga ada proses penjemputan langsung ya Pak ya. Ini untuk tapi bukan saya yang jemput. Bukan Bapak yang jemput. Dikata di mitra kami. Iya betul. Karena kami tidak boleh terima gitu. Tidak boleh terima uang ya Pak ya, luar biasa. Oke, baik. Ini untuk informasi juga kepada masyarakat nih Bapak ya, terkait mungkin pemasangan tapping box dan hal bayar pajak lainnya yang diwajibkan seperti itu. Apa manfaatnya ketika kita membayar pajak, dan kalau tidak membayar pajak ini bagaimana Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat nih Pak. Ya, tentunya gini Mbak, pajak ini kan salah satu sumber pembiayaan kami khususnya di Pemko Tanjung Pinang untuk membiayai segala pembiayaan. Jadi kalau masyarakat ataupun pelaku usaha tidak membayar pajak, tentunya kontribusi terhadap pembangunan akan sangat terganggu. Seperti itu Mbak. Dan memang pajak ini termasuk perbaikan jalan, pembangunan sekolah, itu macam-macam kita fungsikan. Dan memang tahun kemarin-kemarin kawan-kawan di PU itu sudah membuat satu informasi ya. Jadi pembangunan jalan ini berdasar atas pembayaran pajak Anda seperti itu. Memang pajak ini ya itu tadi sangat-sangat kita perlukan untuk dalam rangka pembangunan. Karena yang dirasakan juga kita sendiri ya Pak ya, dari kita untuk kita juga. Memang kalau pajak ini beda dengan retribusi ya Mbak. Kalau retribusi itu kan atas layanan langsung nih. Pajak memang tidak langsung, cuman memang sangat kita rasakan manfaatnya bagi masyarakat. Oke, dari Pak Roni sendiri nih selaku Kabid Pelayanan nih Pak Roni, apa pesan dan juga harapan Bapak nih terkait dengan mungkin pemasangan tapping box dan juga kedepannya pelayanan pajak sendiri nih, apa yang ingin disampaikan Pak? Ya, untuk wajib pajak ya tentunya kami berharap ya untuk pemasangan tapping box ini untuk menerima lah. Ya kan, karena memudahkan tadi yang disampaikan sama Pak Mut, itu memudahkan transaksinya. Untuk pelaporan, lalu ke depan juga ya, sehingga tidak ada lagi itu kayak Pak Mul bilang yang pembayaran flat lalu diperiksa gitu. Nah, tak ada. Jadi kalau seandainya terkait sosialisasi, ke depan kami akan sosialisasi perdanya. Jadi pada 1/2024 itu ke depan ya kita akan sosialisasikan. Oke, jadi memang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia ya Pak ya. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang baik untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia kita memang harus patuh membayar pajak, karena memang manfaatnya untuk kita. Fasilitas-fasilitas negara yang kita pakai juga kan kita sendiri yang menggunakan ya Pak ya. Jadi nanti mengeluh jalan rusak dan lain sebagainya, tetapi bayar pajaknya tidak patuh seperti itu ya Pak ya. Untuk diingatkan juga kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Riau. Tapi secara keseluruhan masyarakat Kepulauan Riau khususnya Tanjung Pinang ini luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Baik. Bapak terima kasih atas waktunya Pak Roni dan juga Pak Mulyadi. Semoga proses pemasangan tapping box selanjutnya ini berjalan dengan lancar ya Pak ya. Dan bisa merata untuk dipasang seluruh tempat usaha yang ada di Tanjung Pinang khususnya. Baik, terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Dialog Kepri Gemilang. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kami di Dialog Kepri Gemilang. Saatnya saya Samarsita mewakili segenap kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.